Bapak Ibu sekalian, saat ini kita berada pada era revolusi industri 4.0, di mana 45% pekerjaan yang ada pada hari ini akan digantikan oleh otomatisasi. Dan 65% pekerjaan baru akan muncul di masa depan. Tentunya kita akan menyiapkan generasi yang tidak tahu jenis pekerjaan apa yang ada di masa depan nanti. Tentunya itu sebuah tantangan bagi kita. Dari sisi PISA, kita juga melihat ternyata anak-anak kita masih tertinggal dari negara lain. Padahal kita tahu bahwasanya 2030 sampai 2035 merupakan terjadi bonus demografi atau puncak demografi. Artinya apa? Ketika kita tidak bisa mengelola pendidikan, alih-alih menjadi bonus demografi, tetapi bisa menjadi malapetaka bagi negara kita. Kita juga bisa belajar bagaimana tren pembelajaran yang bergeser, di mana anak-anak tidak terlalu berfokus pada pengungkapan pengetahuan, melainkan lebih bagaimana memanfaatkannya. Artinya apa? Artinya anak-anak harus memiliki kemampuan learning how to learn. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Kita tentunya butuh mencek, memeriksa berbagai referensi ilmiah di pendidikan dan membaca realita pendidikan yang ada. Kita bisa melihat apa sih Education 4.0 itu. Dimanapun dan kapanpun, secara personal, fleksibel, evaluated, non-examinated, student ownership, kemudian modular, kemudian practical application, dan berbagai versinya. Dan juga kita juga bisa mereferensikan ke 3 pilar oleh World Economic Forum. World Economic Forum juga sudah mengeluarkan World Economic Forum Education 4.0 Framework. Dan kita bisa melihat bagaimana juga Microsoft mengeluarkan 4 pilar utama untuk mentransformasi pendidikan. Di sisi lain, kita juga perlu mengapresiasi pemerintah yang sudah mengeluarkan berbagai kebijakan, visi, dan juga berbagai program, diantaranya program Merdeka Belajar, mengeluarkan panduan tentang sekolah masa depan, generasi emas Indonesia, dan juga peta jalan. Artinya kita semuanya perlu berjalan bersama sehingga fungsi dan tujuan pendidikan nasional bisa kita jaga, bisa kita tuju dengan baik. Jika ada yang kurang, marilah kita kritisi dan kita bangun bersama. Berdasarkan hal tersebut, dengan rendah hati saya mengajukan sebuah konsep framework transformasi pendidikan menuju Indonesia Emas 2045. Di mana framework ini memiliki 5 pilar utama yang akan mengantarkan kepada sekolah abad 21 dan sosok insan kamil serta memunculkan masyarakat madani. Bagaimana pilar yang pertama? Menguatkan pendidik sebagai seorang pembelajar. Pilar yang kedua, menguatkan kepemimpinan school leader. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan kurikulum, pedagogi, dan evaluasi. Pilar keempat adalah fokus kepada infrastruktur dan teknologi, sedangkan pilar kelima adalah pengembangan kepemimpinan siswa. Kita bisa melihat bagaimana sosok insan kamil menurut Syed Muhammad Naqib Alatas, dan juga bagaimana perspektif tentang masyarakat madani. Saya ingin juga mengulas bagaimana pilar pertama, yaitu sosok pendidik pembelajar, guru yang memiliki semangat belajar, di mana ini terinspirasi dari sosok Ki Hajar Dewantoro, di mana seorang guru adalah seorang mentor, Ingarso Sung Tulodo. Sebagai seorang fasilitator, Ing Madyo Mangunkarso, karena memfasilitasi berbagai informasi sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih. Dan juga sebagai seorang coach yang mensupport, yang mendorong agar anak-anak terus maju ke depan, artinya tuturi handayani. Saya juga mengajukan usul sebuah professional teacher development framework yang memiliki basis assessment, planning, dan learning model, di mana kita menstandarisasi guru di mana guru memiliki kamus kompetensi dan juga
mapping talents-nya. Kemudian setelah itu direncanakan baik secara komunal, secara manajemen maupun guru-guru sendiri juga membuat individual development plan. Kemudian kita mengimplementasikan learning model 70, 20, dan 10. Tidak hanya training saja selesai, tapi social learning dan experiential learning itu menjadi bagian dari learning model. Dari sisi kepemimpinan sekolah, maka para pemimpin sekolah menjadi kunci bagi keberhasilan sekolah tersebut. Dan kita bisa mereferensikan kepada instructional leadership, distributed leadership, dan juga data driven leadership. Tentunya kita harus merujuk bagaimana kerangka kerja kompetensi seorang kepala sekolah. Di sisi lain, kepala sekolah juga perlu memiliki kemampuan untuk mengelola organisasinya sehingga bisa menjadi agile organization. Dan juga tidak lupa pula bagaimana kepala sekolah mampu memimpin di dalam perubahan. Pilar ketiga yaitu berbicara tentang pengembangan kurikulum, pedagogi, dan evaluasi. Saya mereferensikan kepada World Economic Forum Education 4.0 Framework. World Economic Forum menyarankan konten-konten yang berkaitan dengan global citizen skills, innovation and creativity skills, teknologi skills, dan interpersonal skills. Itu kita bisa bongkar bagaimana sekolah bisa kerjasama dengan berbagai lembaga dan juga mengembangkan ekstrakurikuler dan juga English Framework. Dari sisi yang lain, untuk membangun inovasi dan kreativitas, sekolah bisa mengembangkan STEM atau Project Based Learning yang lainnya. Dari sisi yang lain, career development perlu menjadi bagian penting yang terintegrasi di dalam pembelajaran. Dan juga framework leadership serta support agar anak-anak bisa mengikuti berbagai kegiatan untuk membangun portofolionya. Dari sisi teknologi, anak-anak perlu dibekali agar mereka memiliki kemampuan literasi digital, mengoptimalkan LMS, dan juga mengembangkan kemampuan leadership yang terintegrasi dengan teknologi. Contohnya apa? Contohnya adalah menggunakan Trello. Sisi interpersonal skills juga perlu diperhatikan, yaitu bagaimana anak-anak memiliki kemampuan social emotional learning, bisa melakukan refleksi diri, self coaching, dan juga menguatkan karakternya. Dan itu semuanya membutuhkan pengalaman dengan dukungan kolaborasi antar bidang studi, keterkaitan antar program, dan kolaborasi serta pembagian peran yang jelas. Kita juga bisa mengembangkan evaluasi itu tidak sebatas pada akademik saja, tetapi juga akan muncul rapor dari sisi leadership, literasi, bahasa Inggris, self-regulated learning, dan juga career development mereka. Dari sisi infrastruktur dan teknologi, kita bisa melihat bahwasanya sekolah masa depan tidak terbatas pada lokal-lokal, tetapi terkoneksi. Dan juga terbangun ruang-ruang komunal untuk berkomunikasi dan agar muncul kreativitas. Dan demikian pula dengan dari sisi manajemen. Di sisi lain, sekolah juga perlu mengembangkan sekolah berbasis lingkungan tanpa meninggalkan teknologi. Artificial intelligence itu menjadi bagian penting, dan juga bagaimana sekolah mengembangkan media berbasis virtual reality dan augmented reality. Kolaborasi digital menjadi pendukung itu semua sehingga anak-anak bisa berkolaborasi tidak hanya dengan siswa di sekolahnya, tapi dengan siswa dari sekolah lain. Pilar kelima berbicara tentang pengembangan kepemimpinan siswa, di mana ini diantaranya adalah pengembangan karir siswa atau career development. Daniel Pink menyampaikan ada 4 bagian yang menjadi poin penting masa depan cerah bagi anak-anak, dan ini perlu kita integrasikan. Di antaranya adalah self-efficacy, dan ini kita bisa melihat bagaimana anak diajari untuk memiliki individual development plan. Dan secara career development roadmap kita juga bisa membantu mereka
agar di tiap level mereka memiliki tahapan-tahapan, kekhususan-kekhususan yang menjadi fokus. Di kelas 10 untuk SMA misalkan, anak-anak bisa eksplorasi bakat, dan kelas 11 mereka membangun portofolio, sedangkan kelas 12 tinggal finalisasi jurusan. Sehingga kita tidak akan menemukan lagi anak-anak bingung memilih jurusan yang akan mereka ambil nanti di kampus pada saat kelas 12, karena sudah di-develop sejak kelas 10. Dari sisi Leadership Development Program, kita bisa mengembangkan sebuah kerangka dasar pengembangan kepemimpinan siswa atau framework leadership. Antara yang lain adalah di School 1, 2, 3, dan 4. Dan ada tahapan-tahapannya, ada bagian-bagiannya yang kemudian bisa dieksplorasi. Ini adalah beberapa dokumentasi yang sudah kami lakukan ketika menjalankan framework ini. Dan Leadership School 1, 2, 3, dan 4. Dan bagaimana anak tidak hanya berlatih di dalam training itu saja, tetapi juga bisa berkolaborasi, bisa berkontribusi langsung di masyarakat lewat aksi-aksi sosial mereka. Kita juga bisa membentuk sebuah program, contohnya adalah Student Journey, yang memiliki berbagai tujuan dan berbagai bentuk kegiatan, sehingga mereka bisa melakukan kunjungan ke dalam negeri maupun ke luar negeri, yang di dalamnya terdapat berbagai muatan kurikulum, project based learning, ada career development, ada leadership. Dan disitulah kita berharap anak-anak akan terus meningkatkan kapasitasnya. Mulai dari pembekalan terkait manajemen diri, team building, akhirnya mereka melaksanakan social project, dan juga harapannya mereka bisa memimpin Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya teringat apa yang disampaikan oleh Walt Disney. If